Halo Moms, apa kabar? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu peta perjalanan tumbuh kembang si kecil. Kita akan bedah tuntas jadwal imunisasi rekomendasi IDAI 2023. Betul sekali, karena hadiah terbaik buat si kecil itu bukan mainan mahal ya, tapi perlindungan kesehatan untuk seumur hidupnya. Setuju banget. Imunisasi itu kayak kita ngasih kekuatan super gitu ya, atau perisai tak kasat mata buat mereka. Iya, betul. Banyak yang khawatir soal tangisannya kan ya. Padahal, nangisnya itu cuma beberapa detik, tapi perlindungannya itu bisa bertahun-tahun. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Oke, kita mulai dari awal banget ya dok, usia 0 sampai 1 bulan. Baru lahir, langsung ada tugas negara nih. Apa aja tuh? Nah, begitu lahir, dalam 24 jam pertama, itu wajib hepatitis B. Ini untuk melindungi hatinya. Biasanya sih didahului suntikan vitamin K1 dulu. Oh, jadi itu paket ya? Terus ada lagi? Ada. Sebelum pulang dari rumah sakit, ada polio. Tapi ini yang ditetes di mulut. Namanya OPV0. Lalu BCG untuk TBC. Ini sebelum usianya 1 bulan ya. Oke, fondasi awal sudah. Nah, kita masuk ke usia 2, 3, dan 4 bulan. Ini jadwalnya padat merayap ya dok? Haha, iya. Ini masa-masa sibuk. Tapi tenang aja, sekarang udah canggih. Ada vaksin yang digabung. Jadi satu suntikan bisa dapat banyak perlindungan. Oh, yang pentavalen atau hexavalen itu ya? Tepat. Isinya itu ada DTP, HIV, dan hepatitis B. Terus ada juga polio dan PCV. PCV ini penting banget buat mencegah radang paru atau pneumonia. Wah, efisien ya. Dan katanya ada satu vaksin yang jadi favorit karena bukan suntikan. Aha, iya. Itu rotavirus. Ini kabar gembira buat moms ya. Vaksinnya diteters, rasanya manis, dan fungsinya mencegah diare berat. Anak-anak biasanya suka. Nah, si kecil makin besar. Masuk 6-9 bulan. Sudah mulai merangkak, eksplorasi kemana-mana. Perlindungan apa lagi yang perlu ditambah? Di usia ini, kita mulai dengan vaksin influenza. Diberikannya tiap tahun. Terus di usia 9 bulan, ada yang wajib, yaitu MR untuk campak dan rubella. Ada juga JE atau radang otak. Ini untuk semua anak atau gimana dok? Nah, JE ini khusus ya. Dianjurkan kalau kita tinggal di daerah endemis atau sering bepergian ke sana. Jadi diskusikan dulu sama dokter anaknya. Oke, masuk ke ulang tahun pertama. Usia 12-18 bulan. Selain kue, kado terbaiknya apa nih? Kado terbaiknya ya vaksinasi, hehe. Di usia ini ada jadwal untuk varicella atau cacar air dan hepatitis A. Dan ada istilah booster kan ya? Itu maksudnya gimana? Betul, booster itu penguat. Jadi, beberapa imunisasi yang sebelumnya, seperti PCV, DTP, HIV, itu perlu diulang supaya kekebalannya nggak turun. Biar bentengnya tetap kokoh gitu. Masuk usia prasekolah, 2-5 tahun, udah mulai jajan, mulai main sama banyak teman. Vaksin apa lagi dok? Ada tifoid untuk mencegah tifus, ini diulang tiap 3 tahun. Terus ada juga booster lanjutan untuk DTP atau polio sebelum si kecil masuk sekolah. Lanjut lagi nih usia sekolah sampai remaja. Ada HPV. Nah, ini penting banget buat anak perempuan kan ya? Penting sekali, ini investasi jangka panjang. Diberikan di usia 9-14 tahun untuk mencegah kanker serviks. Ini murni pencegahan kanker ya, Mams. Terus ada juga imunisasi dengue untuk demam berdarah dan booster tidap. Waduh dok, kalau ada jadwal yang terlewat gimana? Panik nggak nih? Tenang Bunda, jangan panik. Hampir semua imunisasi itu bisa dikejar kok. Langsung aja konsultasi ke dokter anak, nanti dibuatkan jadwal susulan. Prinsipnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, lega dengernya. Terus ada tips nggak biar si kecil dan bundanya nggak trauma pas disuntik? Ada dong. Saat disuntik, si kecil digendong dan dipeluk ya, biar nyaman. Habis itu bisa langsung disusui. ASI itu pereda nyeri alami. Kalau demam atau rewel setelahnya? Itu wajar. Boleh diberikan paracetamol dan kompres hangat. Bekas suntikan yang agak merah atau bengkak itu juga normal loh. Itu tandanya pasukan imunnya lagi bekerja. Wah, lengkap banget penjelasannya. Jadi moms, jangan lupa ya untuk selalu cek buku KIA dan diskusikan jadwalnya dengan dokter. Betul, ingat, cinta Bunda adalah perlindungan pertama.
Dan vaksin adalah perlindungan penyempurna. Bunda harus ingat bahwa setiap anak tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Pastinya. Jadi, jika ada kekhawatiran medis yang mendalam, selalu konsultasikan langsung dengan dokter anak. Nah, terkait hal itu, perkembangan unik apa yang Bunda perhatikan dari si kecil hari ini? Pasti ada aja ya yang bikin gemas. Terima kasih sudah menonton sampai habis.